Usai lakukan kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafiq lakukan kunjungan ke Kabupaten Banjar, tepatnya di Bank Sampah Sekumpul Martapura. Kunjungan tersebut disambut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Ahmad Baihaqi, serta Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati. Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan maksud dari kunjungan ini adalah mengawal kebijakan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan sampah di tanah air yang harus selesai pada tahun 2029. Hal ini dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang harus selesai permasalahan sampahnya 100%. Sementara per tahun 2025, Presiden menargetkan sebesar 51,20%. Dalam kunjungannya tersebut, Hanif menyerahkan bantuan mobil operasional dari PT Adaro Indonesia, juga memantau tumpukan sampah kemasan karungan yang sudah dibeli dari masyarakat, serta memeriksa buku tabungan nasabah. Oke ya, maksud tujuannya tentu kita mengawal kebijakan Bapak Presiden untuk menyelesaikan sampah di tanah air. Bapak Presiden sangat ingin tahun 2029 sampah di tanah air harus selesai, sehingga beliau memandatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Di dalam RPJMN, Bapak Presiden menargetkan secara nasional pengelolaan sampah selesai di tahun 2029 sebesar 100%. Kemudian 2025 ini beliau mentargetkan sebesar 51,20%. Angka ini cukup besar bagi kita semua untuk mencapainya, sehingga kami harus berdiskusi dengan banyak pihak, dengan para bupati, wali kota, gubernur, untuk bersama-sama melakukan penanganan sampah, mulai dari penutupan praktek open dumping dan menggairahkan penyelenggaraan sampah di hulu dan tengah. Hari ini kita ada di Bank Sampah Sekumpul. Apapun namanya, mau bank sampah, mau material recovery facility, yang penting dia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan penanganan sampah. Di Sampah Sekumpul ini, Bank Sampah Sekumpul ini, induk namanya, dia melayani 15 desa tadi katanya, dan kita lihat memang volumenya relatif cukup besar. Ketemu 3-4 bulan yang lalu masih kecil, hari ini sudah sangat permanen dan kita akan terus dorong. Ini pola-pola ini yang sebenarnya sangat ideal untuk dilakukan oleh negara kita. Banyak negara maju sudah selesai melaksanakan itu. Kita baru mulai, meskipun tidak mulai dari nol. Jadi ini contoh, saya pikir mulai dari Tanjung tadi sampai ke Martapura, ini baru satu contoh yang saya langsung menyaksikan sendiri, dua sistem yang digunakan di banyak negara maju. Pertama, melakukan koleksi pengumpulan di tempat-tempat sumber sampah, yaitu di rumah tangga, di kawasan itu hotel, restoran, sekolah dan seterusnya. Kemudian menyiapkan collecting system, jadi masyarakat yang membawa ke sini. Jadi dua langkah ini sudah saya rasa cukup untuk menginisiasi kita semua. Ini kegiatan masih disupport oleh Dinas LH Kabupaten Banjar. Harapan saya melalui Pak Wakil Bupati, maka startup semacam ini kita perlu dorong. Kita perlu memberikan kewenangan kepada Ibu Dewi CS, Bank Sampah Sekumpul ini, untuk mengelola sampah di kawasannya. Tadi ada 15 desa, sudahlah ditetapkan itu yang mengelola Ibu Dewi. Sehingga dengan demikian Ibu Dewi bisa diskusi dengan masyarakat, berapa biaya sih yang harus yang diberikan masyarakat untuk mengambilkan sampah-sampah beliau, kemudian dibawa ke sini dan diolah, kemudian atau berapa biaya memilah di sini yang masyarakat kirim sampahnya. Itu yang ada harganya, harus terbuka oleh masyarakat melalui sistem, karena tadi ada hitung-hitungannya, maka disebutlah bank, karena ada hitungan bahwa dia menabung sekian, ada tercatat sekian, harganya sekian. Sehingga kalau itu terjadi, maka sampah akan dikelola sendiri tanpa membebani biaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولك سيدنا محمد